Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 11 April 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Unjuk rasa di kantor Gubernur Maluku, demonstran minta Murad Ismail temui masa aksi. Masa aksi demonstrasi penolakan wacana Jokowi 3 periode meminta Gubernur Maluku Murad Ismail keluar dan temui demonstran Senin 11 April 2022 siang. Mereka mengancam jika gubernur maupun wakilnya tak keluar, maka masa aksi akan menerobos masuk gerbang kantor Gubernur Maluku itu. Dalam orasinya, para mahasiswa mengkhawatirkan wacana penundaan pemilu akan mencederai amanat konstitusi terkait masa jabatan Presiden RI. Persoalan kenaikan harga BBM dan kelangkaan minyak goreng pun menjadi isu serius yang diteriakan para mahasiswa ini. Rencananya mereka akan menyeruduk kantor DPRD Maluku di kawasan Karangpanjang. Namun terlebih dahulu para demonstran mendatangi kantor Gubernur Maluku untuk menyampaikan aspirasi di hadapan Murad Ismail. Tak lama berselang, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno keluar menemui masa aksi. Aksi yang dilakukan mahasiswa ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa pada Jumat, 8 April 2022 lalu. Demonstrasi ini dilakukan secara serentak oleh para mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, maka kami aliansi menuntut pemerintah daerah Provinsi Maluku untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi atau bantuan langsung tunai terkait dengan kenaikan harga kebutuhan. Jam 3 ini ada di DPRD. Polisi jamin tak gunakan kekerasan, amankan demo mahasiswa di Ambon. Kepolisian menjamin tidak melakukan kekerasan saat mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa hari ini, Senin 11 April 2022. Kapolsek Nusa Niwe, Ibtu Johan Anakota mengatakan mereka mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa ini dengan mengedepankan pendekatan humanis. Anakota menyebutkan untuk pengamanan demo mahasiswa, personil yang dikerahkan tidak hanya dari kepolisian, namun juga diikuti prajurit TNI dan Satpol PP. Meski begitu, lanjut dia, para demonstran tak boleh masuk ke Balai Rakyat Karangpanjang Ambon itu. Mereka cukup berunjuk rasa hanya pada depan pagar gedung. Dia melanjutkan jika masa aksi ingin menemui pimpinan DPRD akan diberikan ruang namun hanya untuk perwakilan. Pengendali atau yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di kantor DPR Provinsi, penanggung jawab adalah saya, Kapolsek Nusa Niwe, dibantu oleh rekan-rekan semua. Untuk itu saya berharap ketika pelaksanaan demo nanti kita sesuaikan saja dengan mekanisme dan aturan. Yang pertama, pagar di depan kita tutup semua sehingga pendemo itu cuma di luar pagar. Dan rekan-rekan Polres ada di belakang pagar dan di nego. Sedangkan yang Dalmasnya juga masih di belakang. Kira-kira begitu. Ya Pak Ayah ya? Siap. Dengan TNI juga begitu. Wagub Barnabas Orno janji sampaikan tuntutan mahasiswa soal tolak Jokowi 3 periode ke DPRD. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno janji menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPRD Maluku. Hal tersebut disampaikan Orno saat menemui aksi demonstrasi penolakan Jokowi 3 periode Senin 11 April 2022. Terlebih lagi, lanjut dia, sore nanti kebetulan mereka akan menemui pihak DPRD Maluku. Ia pun berterima kasih kepada masa aksi yang dinilainya telah mengikuti prosedur demonstrasi yang telah ditentukan. Diketahui aksi demonstrasi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa yang telah dilakukan pada Jumat 8 April 2022 lalu.
Demonstrasi dilakukan terkait beberapa poin tuntutan, yakni menolak penundaan pemilu yang berakibat pada penambahan masa jabatan Presiden RI, serta menyayangkan kenaikan harga BBM dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Unjuk rasa tersebut merupakan seruan aksi nasional yang telah digelar serempak di beberapa provinsi di Indonesia. Terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Maluku dan masyarakat Maluku. Kami memberikan apresiasi karena adik-adik semua selalu waspada, selalu terjaga demi kepentingan masyarakat Maluku. Tadi beta sudah dengar tuntutan tadi itu. Jadi nanti justru tadi saya ada suruh minta panggil itu Kepala Dinas Perindak. Jadi nanti setelah ini adik-adik kasih waktu, setelah ini kebetulan jam 3 itu saya ada di DPRD. Jam 3 ini ada di DPRD. Memang tidak mungkin pemerintah daerah Provinsi Maluku sendiri bekerja. Tapi ini bicara Maluku ada 11 kabupaten kota, kita akan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk membahas ini. Tapi khusus untuk pemerintah Provinsi Maluku, nanti sebentar saya ada dengan Pak Sekda, saya akan bilang Pak Sekda untuk mengundang instansi terkait. Untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi atau bantuan langsung tunai terkait dengan Mahasiswa Unpati Ambon blokade jalan, lalu lintas menuju Bandara Patimura dialihkan. Mahasiswa Universitas Patimura atau Unpati blokade ruas Jalan Insinyur Putuhena, Kota Ambon, Senin 11 April 2022. Aksi itu dilakukan guna menyampaikan aspirasi terkait rencana penundaan pemilu 2024 mendatang. Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Insinyur Putuhena pun tersendat. Pantauan Tribunambon.com pukul 14.15 waktu Indonesia Timur. Seluruh kendaraan dari arah Kota Ambon langsung diarahkan oleh petugas lalu lintas. Pengguna kendaraan yang hendak menuju kawasan Wayame, Bandara Patimura maupun Waiheru harus melewati Rumah 3 terlebih dahulu. Hanya satu ruas jalan saja yang dibuka, yakni dari arah Pokam menuju pusat kota berjuluk Manise. Masa aksi menduduki jalan dengan cara merapatkan barisan dan juga bakar ban. Puluhan aparat keamanan pun terus melakukan penjagaan agar tak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Diketahui aksi yang dilakukan para mahasiswa ini merupakan bentuk dari sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai salah. Di antaranya rencana mempertahankan Presiden Joko Widodo hingga 3 periode, kenaikan BBM jenis Pertamax hingga kelangkaan minyak goreng. Mendiskriminasi rakyat Indonesia. Saya benci mereka. Saya mau kenapa? Lagi-lagi saya diingatkan. Indonesia termasuk peringkat ke-9 suplai minyak mentah paling terbesar di dunia. Dimensasi. Pertama, minyak goreng yang kemudian hari ini naik. Indonesia memiliki perusahaan kelapa sawit global yang kemudian dikelola oleh negara. Iya, bilang dia supaya parah fotokopi. Bilang dia. Andri. Bukan foto-foto. Andri. Indonesia menaruh apa yang namanya peningkatan harga pangan. Ini menjadi pertanyaan kawan-kawan saya. Sekarang ini membohongi kami. Padahal kalau mau dibilang, Andri, foto Tribuners, kita beralih ke berita terakhir. Warga Ambon serbu pasar murah Waiheru berburu paket sembako senilai Rp50.000. Antusias warga Kota Ambon cukup tinggi untuk berbelanja di Pasar Murah Senin 11 April 2022. Kegiatan itu diselenggarakan oleh pemerintah Kota Ambon. Berlangsung selama 4 hari ke depan, Pasar Murah itu dibuka secara resmi Wali Kota Ambon Richard Louhenapesi di Pasar Murah Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon. Pantauan Tribunambon.com, warga mulai mengantri untuk mendapatkan sembako menggunakan kupon. Para warga itu turut mengikuti rangkaian acara kegiatan pembukaan pasar murah oleh pemerintah.
Setelah itu sembako dalam paket berisikan telur ayam 1 rak, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan tepung terigu 1 kg, susu 1 kaleng, dan mentega 200 gram. 1 saset dibagikan kepada warga oleh panitia. Warga hanya mengeluarkan uang Rp50.000 untuk setiap kupon dan mendapatkan 1 paket sembako. Louhena Pesi mengatakan pasar murah ini digelar guna menyediakan bahan pokok dengan harga murah dan terjangkau. Mengingat saat ini harga sembako semakin naik jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Untuk diketahui, pasar murah ini hanya berlangsung selama 4 hari hingga Kamis 14 April 2022. Serta di 2 lokasi yaitu Waiheru dan Amalatustai Negeri Batu Merah. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 11 April 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat menunggu waktu berbuka puasa bagi saudara kota Ambon yang menjalankan. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.